Chapter 280. Mulai 3. Bip, bip. Misi pengambilan mata Orden. Asosiasi membutuhkan anggota Chameleon Troupe yang terkuat dan tersembunyi untuk misi ini yang mereka namakan Sunrise. Bos adalah anggota yang paling cocok, tentu saja, tetapi alasan saya mengajukan diri di tempatnya sederhana. Itu bukan hanya karena saya bisa mengubah waktu dan bos tidak bisa. Saya khawatir tentang dia. Perasaan yang aneh. Saya tidak ingin melihatnya terluka. Bip, bip. Bos pasti memikirkan hal yang sama. Sebelum saya datang ke sini, kami memiliki sedikit perdebatan tentang siapa yang akan berpartisipasi dalam misi ini. Aku menang pada akhirnya, tapi bos mungkin mengawasiku dari suatu tempat sekarang. Bip, bip. Saya mengeluarkan kaca pembesar misterius lagi, yang memungkinkan saya untuk mengidentifikasi emosi dan kelemahan orang lain. Emosi bos yang saya saksikan di hari lain terus melekat di pikiran saya. Aku menghela nafas. Saya tiba-tiba ingat bahwa sudah 8 tahun sejak saya pertama kali bangun di dunia ini. Itu cukup waktu untuk lulus dari sekolah menengah dan menengah. Lebih dari setengah tahun itu, saya habiskan bersama bos. Bip, bip. Selama bertahun-tahun, melalui semua tawa yang kami bagikan, ia mengubah saya dan saya mengubahnya. Dia menjadi dekat dengan saya sebelum saya menyadarinya. Petik 2. Yi Byul. Saya menggumamkan namanya. Saat itulah saya menyadari ini bisa menjadi permainan kata yang menarik. Yi Byul pemisahan telah menjadi dekat denganku sebelum aku menyadarinya. Bip, bip. Pikiranku mulai keluar dari topik ketika kode Morse akhirnya berhenti. Aku berhenti berpikir dan mengalihkan perhatianku ke layar yang menampilkan sepasang angka. 7.2733853, 20.14139. Dikonversi ke garis lintang dan bujur, hasilnya adalah 716 kaki 25,9 inci N2008, 29.0, E. Koordinat ini, menurut peta, ada di tengah-tengah Istana Orden. Petik 2. Apa itu? Koordinat menunjuk ke pusat Istana Orden. Nah, agar adil, misi ini tidak akan datang dengan imbalan besar jika itu mudah. Saya mengambil radio dan berbisik, saya menerima koordinat. Diterima, hubungi kami setelah menyelamatkan agen kami. Juga, silakan pakai kamera yang kami berikan kepada Anda. Setelah kami mengkonfirmasi bahwa agen kami aman, kami akan memberitahu Anda lokasi benteng bawah tanah. Radio berhenti di sana, dan saya mengeluarkan buku kebenaran untuk memastikan semua ini bukan jebakan. Pertanyaan saya, apakah misi ini merupakan fasad untuk menangkap Chameleon Troupe? Jawabannya, tidak. Itu sia-sia. Meskipun terdengar sederhana, pertanyaan itu sebenarnya mengambil 2 coretan stigma, karena itu membutuhkan pemahaman tentang psikologi manusia dan strukturnya. Untungnya, terima kasih kepada Orb of Regeneration, hanya perlu 3 jam untuk mengisi ulang stigma sepenuhnya. Gelombang. Saya melakukan peregangan sebelum memulai misi. Saya mengenakan beberapa baju besi dan peralatan lain yang saya bawa. Pertama adalah baju besi serat karbon yang diperkuat dengan sihir, biji langka, dan pesona, seragam teratai hitam. Sama dengan. Seragam teratai hitam karya agung, atribut komposit. Sebuah mahakarya yang lahir dari ketangkasan yang luar biasa. Saat Anda melihat baju besi ini, Anda tidak bisa tidak mengagumi keahlian para kurcaci, ras penciptaan. Kekuatan defensif 7/10. Penyerapan shock tingkat tinggi. Sirkulasi daya sihir tingkat tinggi. Peningkatan kekuatan fisik tingkat tinggi. Penguatan kekuatan sihir tingkat tinggi. Akselerasi instan Pinnacle Rank. Sama dengan. Meskipun seragam ini seberat t-shirt, itu memiliki kekokohan tank militer. Selain itu, saya memberinya 4 peringkat tinggi, dan 1 tingkat tertinggi, mempesona melalui encan 4 warna. Saya berupaya ekstra ke opsi terakhir, akselerasi instan Pinnacle Grade. Aku akan mencobanya hari ini. Beberapa saat yang lalu, bos memotong salah satu sayap kuru-kuru. Saya menumbuknya menjadi bubuk dan menggunakannya sebagai bahan untuk encan 4 warna. Sebagai hasilnya, saya dapat mereproduksi kecepatan kuru-kuru, meskipun hanya sesaat. Setelah seragam teratai hitam, yang hebat adalah jubah teratai hitam, yang dimaksudkan untuk dipakai di atas seragam itu. Kreativitas saya berada pada batasnya, jadi saya akhirnya menamai semua peralatan saya dengan Lotus Black Lotus. Entah bagaimana nama mereka membuat mereka merasa lebih mewah. Sama dengan. Jubah teratai hitam, mewah, berbagai atribut. Sebuah mahakarya yang lahir dari ketangkasan yang luar biasa. Ketika Anda melihat jubah ini, Anda tidak bisa tidak mengagumi keahlian para kurcaci, ras penciptaan. Kekuatan defensif 5/10. Penyerapan shock tingkat tinggi. Penyembunyian tingkat tinggi stealth. Kekuatan anti-sihir tingkat tinggi. Sama dengan. Jubah tidak hanya datang dengan fungsi sembunyi-sembunyi, tetapi juga dilengkapi dengan fungsi, kekuatan anti-sihir, membuat saya kebal terhadap hampir semua mantra kecil. Selanjutnya, saya juga membawa Black Lotus Walker, yang meningkatkan kecepatan saya, dan Black Lotus Wrist Protector, yang meningkatkan kekuatan panah saya.
Klik, klik. Saya sekarang berpakaian dari ujung kepala sampai ujung kaki dalam set lengkap pakaian teratai hitam. Terakhir, aku mengenakan jubah tembus pandang di atas Spartan yang duduk di pundakku. Apakah kamu siap? Pururu. Sekarang sudah dewasa, Spartan sebesar lengan saya. Ayo selamatkan agen itu. Pururu. Spartan sudah mengetahui koordinat. Dia menutup matanya dan mulai gemetaran. Segera, otoritas Spartan, teleportasi jarak jauh, yang memungkinkan untuk perjalanan instan jarak jauh, diaktifkan. Ketika saya membuka mata lagi, saya berada di depan Istana Orden. Oke, Spartan, kau harus kembali sekarang. Pururu. Spartan menggelengkan kepalanya, tetapi tempat ini terlalu berbahaya baginya. Satu pukulan di tempat yang salah dan dia bisa mati. Saya tidak ingin mengambil risiko kehilangan Spartan, jadi saya dengan paksa mengirimnya pergi. Setelah aku memastikan Spartan pergi, aku menyalakan kamera yang kuterima dari asosiasi, yang tergantung di ujung kalung di leherku. Ini adalah Black Lotus. Saya menyalakan kamera. Bisakah kamu melihat? Iya nih. Terima kasih atas kerja sama Anda. Tolong tangkap istana sebanyak mungkin. Sementara itu, Aileen menciptakan sebuah pulau miliknya sendiri di dalam tenda komandan benteng bawah tanah. Dia membangun dinding dengan kotak-kotak makanan ringan dari seluruh dunia dan menempatkan boneka binatang yang lucu di sana-sini untuk hiasan. Menggelombang. Kombinasi camilan, mewah pinguin, dan mewah hiu memang indah. Bukankah kalian yang paling lucu gelombang? Beberapa orang mungkin mengkritik Aileen karena begitu santai selama misi yang serius, tetapi begitulah biasanya dia. Aileen tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengalami ketakutan nyata karena dia sangat kuat sejak dia masih kecil. Dia selalu menjadi yang pertama, dihormati oleh semua. Banyak orang berharap dia menjadi pahlawan terkuat dalam sejarah. Namun, saat Aileen bertambah kuat, dia menjadi kesepian. Bagi Aileen, yang menjadi pahlawan tingkat tinggi pada usia 13 tahun yang lembut, teman, tidak lebih dari fantasi. Aileen menoleh ke boneka binatang ini untuk menenangkan kesepiannya. Pinguin dengan kacamata dan hiu bayi yang menyanyikan lagu-lagu. Huhu. Dia mundur selangkah untuk memeriksa kamar yang didekorasi. Semakin lama dia melihatnya, semakin dia puas. Sekarang ini layak untuk menyelamatkan dunia, Aileen mengangguk puas ketika tiba-tiba. Tok, tok. Seseorang mengetuk pintunya. Aileen tersentak. Kawan, sembunyi sebentar. Aileen berbisik, dan spirit speech-nya langsung aktif. Ses. Pidato roh turun dari langit-langit seperti bubuk dan menyembunyikan binatang dari pandangan. Oke, masuk. Ketika pintu terbuka, Aileen kembali ke kursinya dan mengeluarkan laptopnya. Dia bahkan mulai mengetik untuk berpura-pura sedang bekerja. Oh, apa ini? Ada banyak makanan ringan di sini. Petik 2. Aileen langsung mengenali suara tamu. Itu adalah Jin Seyeon. Aku tidak akan memberimu apapun, jadi pergilah Awa. Aileen berbalik, menolak permintaan Jin Seyeon terlebih dahulu. Tapi Jin Seyeon tidak sendirian. Dia bersama Chae Nayun. Chae Nayun menggaruk bagian belakang lehernya dengan gugup dan membungkuk. Haha, bagaimana kabarmu, Kapten Aileen? Ini saya, Chae Nayun. Petik 2. Kamu siapa? Di mana pemimpin tim Anda? Apa yang sedang dilakukan Yun Sengah sekarang? Petik 2. Dia berlatih dengan Kim Suho. Petik 2. Dia menggoda selama misi serius. Tes. Saat Aileen mengerutkan kening, radio mulai berderak lagi. Kali ini, sebuah jendela muncul di layar laptopnya. Itu adalah panggilan video. Aku telah diberitahu bahwa kamu sudah selesai membangun benteng. Wajah Yi Gongmyung muncul di layar. Ya, kami lakukan. Apa berikutnya? Kami punya rencana untuk berada di pihak kami saat ini. Segera, orang yang kami sewa akan menyelamatkan mata-mata kami dari Orden. Asosiasi telah mengirim mata-mata ke wilayah Orden sekitar 3 bulan lalu. Mereka mampu memenangkan beberapa orang yang Orden coba rekrut. Petik 2. Dipekerjakan. Iya nih, dia cukup terampil untuk istirahat tanpa disadari. Aileen tidak yakin. Asosiasi telah mengerahkan mata-mata berkali-kali, tetapi Orden telah mengungkap semuanya. Tunggu, apa kamu yakin mata-mata itu bisa dipercaya? Bagaimana jika dia mengkhianati kita? Petik 2. Kamu bisa mempercayainya. Masalahnya adalah, sumpah, yang harus diambil semua mata-mata. Sumpah ini berfungsi sebagai jaring pengaman untuk mencegah mata-mata mengaktifkan asosiasi. Namun, Orden memiliki kemampuan untuk membedakan perbedaan kekuatan sihir yang disebabkan oleh sumpah tersebut. Jadi, mata-mata kali ini dikirim tanpa sumpah, atau bahkan meterai. Petik 2. Yah, kurasa aku tidak punya pilihan selain percaya padanya. Bagaimana misinya? Petik 2. Agen penyelamat berangkat beberapa saat yang lalu. Dan siapa agen penyelamat ini? Itu seseorang yang kalian semua kenal baik. Meskipun suara Yi Gongmyung penuh percaya diri, jawabannya tidak cukup untuk memuaskan Aileen. Aileen melipat tangannya dengan cemberut. Siapa namanya? Dia bertanya lagi, dan kali ini, Yi Gongmyung lugas. Teratai hitam. Apa, teratai hitam? Apa, nyata? Tidak hanya Aileen tetapi juga Jin Seyeon dan Chae Nayun terkejut. Ya,
Kami mempercayakan Black Lotus dengan misi untuk menyelamatkan mata-mata. Apa? Apa kamu serius? Kenapa aku berbohong tentang hal itu? Kuhum. Tidak heran kakek tua dari asosiasi itu penuh dengan kepercayaan diri. Petik 2. Yi Yuko, ketua asosiasi saat ini. Ketika Aileen bertemu dengannya seminggu yang lalu untuk membahas misi saat ini, si tua botak itu mengatakan padanya untuk tidak khawatir. Teratai hitam sepertinya taruhan yang aman, selama dia tidak mengkhianati kita. Meskipun dia terdengar tenang di luar, Aileen cukup terkejut. Dia tidak pernah membayangkan asosiasi akan mempekerjakan Black Lotus. Keadaan saat ini mengingatkannya sekali lagi tentang pentingnya misi mereka. Kanan, Black Lotus saat ini sedang menuju. Dia menyalakan kamera. Kamera, tolong tunjukkan pada kami. Petik 2. Jin Seyeon berteriak kaget. Chae Nayun juga mendorong kepalanya ke arah layar laptop. Menyingkirlah, kalian semua. Hei, apa kamu tahu siapa Black Lotus? Petik 2. Aileen meletakkan tangannya di pipi Chae Nayun dan mendorongnya. Tentu saja aku tahu, meskipun aku belum pernah bertemu dengannya secara langsung. Maka kamu tidak benar-benar mengenalnya. Pindah. Aku akan membagikan pandangan kamera Black Lotus denganmu. Yi Gongmyung menyalakan tampilan yang terhubung ke kamera Black Lotus. Menepuk. Dengan kilatan cahaya kecil, layar beralih ke pemandangan Istana Orden. Ini adalah sudut pandang Black Lotus. Koordinat diperbarui secara real-time, jadi tolong bantu dia jika situasinya tidak terkendali. Baiklah. Aileen, Chae Nayun, dan Jin Seyeon semuanya berkumpul di sekitar layar. Pada awalnya, Black Lotus tampaknya berkeliaran di sekitar istana tanpa tujuan. Kemudian, tiba-tiba, dia bergegas ke gerbang dengan kecepatan cahaya. Wow, dia sangat cepat. Maksud saya, dia sangat cepat. Petik 2. Chae Nayun benar-benar terkesan dengan kecepatan Black Lotus. Tetapi menyadari bahasanya tidak sesuai dengan situasi yang ada, Chae Nayun menamparkan mulutnya dengan tangan karena malu. Kamu benar, dia sangat cepat. Dia, tampaknya semakin kuat. Petik 2. Jin Seyeon bergumam. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa peningkatan kecepatan Black Lotus adalah karena peralatan yang dimilikinya. Aileen juga mengangguk setuju. Dia bergerak seperti kilat. Petik 2. Itu hampir terlalu megah untuk pemanah. Tiba-tiba, mereka mendengar suara yang tidak dikenal. Aku memasuki Istana Orden. Itu berasal dari laptop. Itu adalah suara Black Lotus. Pada saat itu, ketika dia berbelok di sudut, Black Lotus melihat monster humanoid. Monster itu sepertinya adalah penjaga yang sedang berpatroli. Black Lotus dengan cepat bersembunyi di balik dinding. Petik 2 tanda seru petik 2. Melihat. Ketiganya tersentak kaget. Sebuah monster datang dengan cara ini. Saya akan membuangnya. Tapi Black Lotus tenang. Dia mengambil busurnya dan menempatkan panah di atasnya. Pada saat berikutnya, sesuatu yang misterius terjadi. Cuaa. Monster itu benar-benar berdiri di sisi kanan sudut. Namun, Black Lotus mengarahkan panahnya lurus ke depan. Panah terbang dalam garis lurus, sebelum tiba-tiba melengkung ke kanan. Retak. Serangan mustahil dari titik buta. Tentu saja, itu tak terhindarkan, dan monster humanoid itu jatuh ke tanah setelah panah menembus lehernya. Panah itu hanya tertekuk dengan sendirinya. Saya pernah melihatnya melakukan itu sebelumnya, gumam Aileen, menunjuk ke layar. Kamu benar, itu bahkan bukan panah ajaib. Menarik, Chae Nayun juga ikut-ikut tetapi berhenti ketika tiba-tiba dia merasakan deja vu. Panah yang bisa melengkung sendiri. Di mana saya melihat itu sebelumnya? Petik 1. Keahliannya hampir seperti dewa. Jin Seyeon juga tertarik dengan keterampilan Black Lotus. Itu dulu. Apa yang terjadi di sini? Pintu terbuka dan Yun Seng-ah memasuki tenda. Dan dia tidak sendirian. Kim Suho, mitra pelatihannya, juga bersamanya. Diam. Kami sedang menonton Black Lotus sekarang. Petik 2. Yun Seng-ah membelalakan matanya mendengar komentar Aileen. Kim Suho tidak bisa membantu tetapi berteriak kaget. Teratai hitam. Ya, kami merekrutnya untuk misi. Dia ada di pihak kita untuk saat ini. Bagaimana dengan itu? Koneksi kami sangat luar biasa, ya. Petik 2. Aileen menyeringai. Sebagai musuh, Black Lotus menakutkan, tetapi sebagai teman, dia lebih bisa diandalkan daripada orang lain. Aileen tahu betapa Black Lotus menjengkelkan sejak dia memblokir jembatan di lantai 8 Menara Harapan. Tapi kali ini dia ada di sisinya dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Coba kulihat. Saya ingin melihat juga. Petik 2. Yun Seng-ah dan Kim Suho bergabung dengan ketiganya. Meskipun tenda menjadi sedikit sempit untuk ruang, masih ada cukup ruang untuk semua orang. Apa? Teratai hitam. Namun, ini bukan akhir. Tiba-tiba seluruh benteng mulai berdengung dengan suara, mungkin karena teriakan Kim Suho dari sebelumnya. Di mana gelombang? Apakah kamu baru saja mengatakan Black Lotus? Semakin banyak orang mulai berdatangan, dan segera, tenda Aileen terisi jauh melampaui kapasitas maksimalnya. Sial, aku tidak bisa melihat. Tersesat, kalian semua. Petik 2. Komandan mungil, Aileen berteriak kesal.
Tapi sepertinya tidak ada yang memperhatikannya. Sebaliknya, mereka mendorong Aileen menjauh dan bersarang di depan layar. Heh, gelombang jadi ini dari sudut pandang Black Lotus. Saya sebenarnya sangat ingin tahu tentang dia. Saya akan menonton bagaimana dia bermain gelombang. Nicholas dari kuil kehakiman tampak sangat bersemangat. Ini karena persaingan yang baru terbentuk antara kuil keadilan dan Chameleon Troupe ketika yang terakhir mulai mendapat pengakuan di kalangan masyarakat. Aku percaya mata-mata itu berada di gedung yang berbeda. Pada saat itu, Black Lotus berbicara lagi. Dia baru saja memasuki istana. Bagian dalamnya sangat luas dan dipenuhi dengan beberapa bangunan yang berbeda. Aku akan langsung ke sana. Black Lotus bergegas menuju salah satu bangunan. Tapi adegan yang muncul di layar berikutnya benar-benar tidak masuk akal. Hah, itu, banyak monster, Jin Seyeon bergumam. Seperti yang dia katakan, bangunan itu dijaga ketat. Itu jelas bahkan dari jauh. Setidaknya ada 100 monster di darat dan selusin di langit. Dapatkah Anda membuatnya? Yi Gongmyung bertanya pada Black Lotus. Dia khawatir karena dia tidak mengira akan ada sebanyak ini penjaga. Tanda hubung titik. Ada keheningan singkat, diikuti dengan tawa kecil. Sepotong kue. Layar berubah dengan cepat. Black Lotus secepat kilat tetapi senyap seperti angin. Hanya dalam sedetik atau lebih, Black Lotus telah pindah ke lokasi yang sama sekali berbeda. Oh, gelombang, lihat dia pergi. Nicholas menjilat bibirnya dengan seringai. Dia sangat cepat. Dan dia tidak mengeluarkan suara saat dia bergerak. Yun Sengah dan Kim Suho juga menyuarakan pendapat mereka. Penonton yang berkumpul di tenda komandan mengagumi setiap gerakan yang dilakukan Black Lotus. Misi pertama akhirnya dimulai.